kebesaran-Mu. Sungguh ajaib Engkau, sungguh mulia Engkau. Bapakku yang kekal, pencipta yang esa, Maha Kuasa. Katakan dikandung Roh Kudus. Dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Kau juru selamatku. Angkat tanganmu, mari sembah Dia. Katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. kuasa-Mu sungguh nyata. Oh. Sama-sama dengan pujian ini, mari katakan, Kau hakim pembela, Hakim dan pembela di salib sengsara. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Haleluya. Siapa yang bersuka cita di dalam Tuhan pagi hari ini untuk memuji Tuhan bisa lambaikan tangan. Haleluya. Kita ada sebagaimana kita ada hari ini semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Anugerah Tuhan. Yang mungkin bersuka cita ataupun yang sedang dalam pergumulan, kiranya kita datang hari ini meminta pertolongan kepada Tuhan lewat kebenaran Tuhan. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau boleh memberikan kami kesempatan kembali untuk berkumpul di dalam bait-Mu Tuhan. Untuk mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala pemeliharaan yang Kau sudah berikan kepada kami hari lepas hari. Hari ini ya Tuhan kami mau datang berterima kasih kepadamu atas segala anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena kami ada semua hanya karena kemurahan dan anugerah-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami datang memuji-Mu, menyembah-Mu dengan hati yang penuh kerinduan. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan kepadamu. Terima kasih Yesus. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Tuhan, terima kasih terima kasih, hanya
terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang memelihara kami Tuhan. Di dalam setiap apa yang kami jalani, setiap hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menuntun kami. Kebaikan-Mu tidak ada habis-habisnya kami rasakan ya Tuhan. Selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, serukan sekali lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu selamanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Engkau yang ajaib Tuhan, Engkau yang heran. Kebaikan-Mu tidak akan pernah habis di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau yang berkuasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami siap memuji-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Bisa lambaikan tangan? Bisa kasih senyuman terbaik kiri kanan depan belakang. Walaupun mulutnya nggak kelihatan, tapi orang yang tersenyum itu kelihatan dari matanya ya Bapak Ibu ya. Kita tetap memuji nama Tuhan. Kebaikan Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Haleluya. Kasih setia Tuhan selalu hadir dalam hidup kita. Pertolongannya tak pernah terlambat. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian ini. Ku teringat kasih setiamu Tuhan. Teringat kasih setiamu. Pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Teringat akan kebaikan-Mu, Kau sediakan segala yang ku perlu, Kau berikan harapan yang baru. Oh, oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikan-Mu. Oh, hidupku hanyalah bagi-Mu. Ku puji nama-Mu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagi-Mu. Mulialah nama-Mu tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagi-Mu.
kembali, ku teringat kasih setiamu Tuhan. Teringat kasih setiamu, pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri. Ku teringat akan kebaikanmu, kau sediakan segala yang ku perlu. Kau berikan harapan yang baru. Dengan apa kami balas Tuhan? Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan dan menyertai hidup kita. Bagi umat yang sudah ditebus, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, semua kita persembahkan kepada Tuhan. Semua hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Kita serukan sekali lagi. Dengan apa kami balas Tuhan? Oh, dengan apa ku balas? Oh, kebaikanmu. Oh, hidupku hanyalah bagimu. Ku puji namamu, ku sembah selamanya nyanyian ku hanya bagimu. Mulialah namamu, tinggi dan teragung hidupku, kan ku persembahkan bagimu, Yesusku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Masih semangat memuji nama Tuhan? Amin. Amin. Kita akan tetap menaikkan pujian, mengingat setiap kebaikan Tuhan Yesus ajaib, heran perbuatannya dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan kita yang ajaib, Tuhan kita yang heran, yang kasihnya tidak pernah habis, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya, tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasihnya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmatnya tetap selamanya, tak berubah kasih-Mu Tuhan. Berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib baik, tak berubah, tak berubah kasihnya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu
berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Ya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang heran, yang kasihnya selalu bertambah setiap hari dan tidak pernah berubah sampai sekarang. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Dan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpujilah namamu Tuhan. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk kembali. Ya benar Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai raga kami nanti habis Tuhan, kasih-Mu tetap sama ya Tuhan. Dan itulah yang bukan menjadi alasan kami untuk tidak mengasihi-Mu Tuhan. Begitu banyak kebaikan yang Tuhan berikan. Begitu besar Tuhan menyertai kami. Begitu banyak anugerah Tuhan. Hanya ada satu alasan Tuhan. Kenapa kami harus mengasihi-Mu ya Tuhan? Karena Engkaulah yang lebih dulu mengasihi kami Tuhan. Bukan dengan kekuatan kami. Bukan dengan kehebatan kami ya Tuhan. Tapi kiranya Tuhan yang memperbaharui kami lewat kebenaran-Mu ya Tuhan. Yang kami akan dengarkan saat ini ya Tuhan. Kiranya kami punya kemampuan untuk mengasihi-Mu. Menyenangkan-Mu dengan segenap jiwa kami. Di dalam setiap apa yang kami kerjakan. Di dalam setiap apa yang kami pikirkan Tuhan. Kiranya semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu
firman-Mu. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang baik, pagi hari kan kami datang ke hadapan hadirat-Mu karena kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu bukan cuma dari puji-pujian yang kami sampaikan, tapi melalui keseluruhan hidup kami. Dalam perkataan kami, dalam pikiran kami, juga dalam perbuatan kami. Karena kami sudah merasakan Engkau sangat baik buat kami. Karena itu kuduskan kami pada hari ini Tuhan. Roh jiwa tubuh kami tersedia untuk belajar bersama-sama dengan Engkau. Allah Roh Kudus menyucikan kami pada pagi hari ini. Agar kami punya tanah hati yang layak. Yang siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Dan bertumbuh dan berbuah-buah. Dan buahnya banyak untuk memberkati orang lain juga. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Senang bisa ketemu lagi walaupun tadi hujannya lumayan ya. Suatu hari berapa tahun yang lalu saya menghadiri sebuah konferensi. Ini konferensinya untuk para tenaga kesehatan. Jadi ada sejumlah psikiater ya pokoknya mereka yang bergerak di bidang medis lah begitu. Ini temanya tentang pain atau rasa nyeri. Dari situ ada satu pernyataan yang sangat menarik. Ada satu pembicara katakan, dari sekian kasus rasa nyeri, rasa sakit di tubuh, ternyata setelah ditelusuri lebih jauh, 70% biangnya dari pikiran. Jadi yang benar-benar sakit itu cuma 30%. Selebihnya sakitnya itu karena faktor pikiran, makanya dia badannya jadi sakit. Wah menarik juga, karena 30% benar-benar sakit ya wajar lah ya. Namanya kadang-kadang kita terbentur ya sakit, kita jatuh ya sakit, kita kepleset ya pasti sakit gitu kan ya. Atau ya tertusuk ya sakit gitu.
itu memang nyata. Ada sesuatu yang mengenai tubuh kita dan jadi sakit. Tetapi 70% lainnya, yang ini angkanya besar loh, 70% tuh udah bisa macam-macam. Ternyata biangnya itu bukan karena badan kita yang sakit, tapi karena pikiran kita yang terganggu, akhirnya badan kita kena sakit. Nah, karena itu maka hari ini ketika kita bicara mengenai kesehatan jiwa, ya, yang dalam hal ini salah satu unsurnya adalah kesehatan pikiran, saya yakin ini penting buat kita semua. Amin Bapak Ibu. Siapa yang pengen jiwanya sehat? Saya aja mau, masa Bapak Ibu nggak mau, ya kan? Padahal saya tiap hari ngurusin orang yang bermasalah. Tadi malam aja masih ada yang konsul. Tadi pagi aja anggota tim saya udah mulai dengan segala keluh kesahnya. Jadi pagi-pagi aja sudah menampung keluhan jiwa. Ya, jadi memang kalau tidak jaga kesehatan jiwa bahaya. Oke, kita baca satu ayat dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran kita, perasaan kita harusnya ada di dalam pikirannya Yesus Kristus, sejalan dengan pikirannya Yesus Kristus. Ini target kita sebenarnya. Ya, pikiran kita itu enggak kemana-mana, perasaan kita enggak jalan-jalan jauh. Pikiran kita jadinya tidak yang negatif melulu. Perasaan kita juga enggak yang galau, gundah merana. Tetapi yang ada dalam Kristus Yesus. Nah, apa yang ada dalam Kristus Yesus? Nanti kita akan lihat sama-sama. Tetapi ini yang jadi target kita. Dalam kehidupan bersama-sama, kita taruh pikiran kita taruh perasaan kita di dalam Kristus Yesus. Yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau Yesus mikir A, kita juga mikir A. Yesus merasa B, kita merasa B. Kira-kira seperti itu ayatnya. Nah, masuk ke bagian yang tadi. Apa saja yang tercakup dalam kesehatan jiwa? Sekarang istilahnya mungkin lebih banyak kita dengar kesehatan mental gitu ya. Ya beda-beda tipis lah. Kalau mau dijabarkan apa sih pengertiannya macam-macam. Tetapi intinya kalau bicara mengenai kesehatan jiwa atau kesehatan mental itu ada 3 unsur. Ya, kita mulai dari yang tengah. Ada orang pegang apa tuh? Pikiran ya. Ada pegang kepala ya. Itu dia jadi yang nomor 1 apa? Kesehatan berpikir. Ya, jadi kalau kita bilang jiwa sehat, nomor 1 ini pikiran sehat nih. Pikiran sehat, ya. Pikiran itu ada yang sakit, tapi nggak bisa dikompres itu masalahnya. Nggak bisa minum pil bintang 7 gitu, nomor 20 apa nomor 16 begitu, nggak bisa. Ini pikiran mesti dijaga supaya nggak sakit. Oke, jadi ini 1 masuk dalam kesehatan mental. Pikirannya udah tulalit, udah mulai agak terganggu kesehatan mentalnya. Orang bilang, gue gila dong. Enggak, belum, masih jauh. Ya, tetapi sudah mulai terganggu. Lalu yang kedua apa? Perasaan. Itu yang di sebelah kiri. Ya, saya kasih gambar orang pegang balon apa-apa gitu kan, gambar senyum. Senyum artinya apa? Happy. Happy atau gembira itu cuma salah satu perasaan. Tapi mungkin ada ratusan perasaan yang lain. Kadang-kadang orang bilang, gue lagi emosi nih. Wah, gaya. Gue lagi emosi artinya apa? Eke lagi marah. Marah juga salah satu perasaan. Tapi berbeda dari perasaan bahagia atau senang atau happy, marah itu adalah kategori emosi yang negatif. Jadi mau mana? Pilih bahagia apa pilih marah? Itu dua-duanya bisa. Bisa kita lakukan, bisa kita rasakan, dan kita bisa pilih. Hari ini saya mau rasa apa gitu, ya? Mau rasa gembira apa mau rasa kesel? Bisa. Tetapi pilihannya ada di kita, ya. Oke, jadi yang masuk juga dalam kesehatan mental adalah perasaan.
Ya, pikiran, perasaan. Kalau pikirannya negatif, biasanya perasaannya negatif juga. Jarang-jarang orang pikiran negatif tapi bahagia gitu. Aku bahagia nih, tapi aku lagi mikir gimana caranya bayar utang gitu. Itu nggak bahagia, biasanya sejalan gitu, galau pasti. Ya, oke. Jadi pikiran, perasaan. Nah, satu lagi yang termasuk dalam kesehatan mental atau kesehatan jiwa adalah berkehendak, berkeinginan melakukan sesuatu. Ya, atau berkaitan dengan berelasi, beraktivitas. Itu masuk dalam kesehatan mental juga. Jadi orang kalau pikirannya sehat, perasaannya sehat, biasanya perilakunya, termasuk perkataannya tentu saja, juga diharapkan akan sehat. Ya, kalau enggak, pikirannya kemana-mana, perasaannya juga enggak nyaman, perbuatannya juga akan tidak menyenangkan. Atau tidak jadi sehat. Silakan diingat-ingat kemarin-kemarin apa kabar, hari ini apa kabar, ya. Kalau misalnya ada sesuatu dengan pikiran, wah pasti perasaannya juga udah gak enak. Perbuatannya juga udah bingung, mau duduk salah, mau jalan salah, ke dapur salah, ke kamar mandi salah, bahkan ngambil barang salah, ketemu apa-apa tiba-tiba jatuh. Bisa begitu kan? Ya karena ada sesuatu yang terganggu di dalam jiwa kita. Body sehat alias tidak ke rumah sakit, tidak sakit, tidak minum obat. Tetapi pikirannya perlu berobat. Berobatnya di mana? Nomor 1 dalam Kristus dulu. Ya, oke. Nah, dampaknya apa dari orang yang sehat mental atau sehat jiwa? Yang rasa sejahtera dan damai gitu, sehat sejahtera. Apa dampaknya? Bapak, Ibu, Saudara dan juga saya, kalau kita itu sehat mental, jiwanya baik-baik saja seperti kata firman Tuhan, dia akan menyadari kemampuannya. Oh aku punya ini, oh aku bisa ini. Ya, dia akan sadari itu. Kalau sampai hari ini belum sadar artinya ini waktunya untuk mulai menyadari. Buka buku atau taruh kertas, bikin tulisan. Aku tuh bisa apa? Nah kalau udah sadar, dikerjakan. Mau diapakan nih kesadaran? Gitu ya. Jadi orang-orang yang sehat mental, sehat jiwa, yang rasanya baik-baik saja, dia sadar kemampuan dan keunggulannya. Ya. Untuk apa mampu dan unggul itu? Untuk bisa belajar. Kalau yang anak-anak, ya, yang remaja, sedang kuliah, dia sadar dia mampu bisa belajar dengan baik. Jadi mestinya tuh ya, kalau anak muda sehat mental, dia bisa ngitung waktu. Oh aku mau main, gak apa-apa, boleh. Tapi aku juga harus belajar. Jadi mamanya gak usah bawa-bawa sapu untuk uber-uber dia gitu. Belajar gak? Karena dia sadar bahwa dia harus belajar dengan baik. Kalau sudah kerja, dia juga sadar bahwa dia harus kerja dengan baik. Gak harus dikejar-kejar oleh bosnya. Jam berapa nih? Kok belum datang? Ya karena dia sadar dia memang harus kerja dengan baik. Itu satu. Ya. Lalu orang yang juga sehat mental, dia juga sadar dia punya kemampuan untuk menangani stres. Itu N-nya kurang 1. Untuk menangani stres. Ya jadi kalau ada stres, gak rame gitu. Aduh gue stres. Pengumuman ke seluruh dunia. Update status. Statusnya cuma 1 huruf, 1 kata, stres. Jadi mendatangkan pertanyaan publik. Kenapa lu? Ya, justru gue demen tuh jawab begitu. Kan gitu ya. Bukannya ditangani malah heboh gitu. Orang yang sehat mental, kalau udah sadar ada sesuatu yang gak beres dengan dirinya, dia akan tanya sama dirinya, aku mau bikin apa ya supaya gak gitu stres. Mungkin saya perlu istirahat. Mungkin saya kurang tidur, makanya jadi gampang stres. Mungkin jadwal saya berlebihan, jadi saya mesti atur waktu lagi, atur jadwal lagi. Mungkin saya harus minta bantuan. Karena kalau kerjain sendiri jadi rasanya berbeban. Nah itu kan berbagai cara untuk menangani stres. Ya, banyak cara, saya bisa 1 seminar sendiri untuk urusan stres. Tetapi artinya dia sadar
Dia punya kemampuan, keunggulan untuk menangani stres. Yang lainnya apa? Untuk membuat keputusan. Dia punya kemampuan untuk membuat keputusan. Gak dikit-dikit nanya orang, gimana pendapatnya, gue mesti gimana, aku mesti bikin apa, dan lain-lain dan lain-lain. Karena dia sadar, dia punya kemampuan, dia bisa ambil keputusan. Ya kadang-kadang keputusan mah ada aja salahnya gitu ya. Tapi karena sudah dipertimbangkan, tidak impulsif, tidak asal ngambil keputusan, masih bisa dipertanggungjawabkan. Begitu. Ya, dan dia akan belajar dari kesalahan demi kesalahan sampai nanti dia udah lebih pintar lagi, jagoan untuk ngambil keputusan. Termasuk yang penting-penting. Namanya orang berproses dalam hidup. Apalagi orang yang sehat mental, dia juga punya kemampuan untuk membangun hubungan. Membangun hubungan artinya bisa berteman. Kalau berteman itu nggak musuhan melulu. Kalau berteman itu nggak ngegosipin orang, nggak fitnah orang, tapi bisa menjalin hubungan. Kadang-kadang ada konflik, tapi bisa menangani konflik. Nggak yang kalau udah konflik putus, udah konflik bubar gitu. Iya kalau cuman temen, kalau di rumah tangga masa konflik dikit putus bubar, kan repot. Sama anak putus hari ini loh, putus hubungan ya gara-gara konflik. Sama suami sama istri kita putus hubungan, emangnya putus sambung kayak tambang. Kita kan harus bisa membangun hubungan. Jadi kalaupun ada masalah, gimana kita menyelesaikan masalah? Bukan gimana cara kita ngebubarin hubungan. Kecuali udah parahnya luar biasa, itu juga perlu proses tersendiri. Oke? Ya, orang yang sehat mental bisa bangun hubungan. Orang yang sehat mental juga, yang punya kemampuan, dia sadar dengan keunggulannya, dia bisa berkontribusi dalam masyarakat, dalam komunitas. Artinya gak hidup untuk dirinya sendiri. Gak cuman mikirin gimana caranya saya memenangkan segala sesuatu buat diri sendiri. Me and myself. Tidak. Tapi dia tahu bagaimana caranya saya berbagi dengan orang, menolong sesama, berbuat baik buat lingkungan sekitar. Gak cuma ngurusin saya dapat apa, tapi juga mikirkan orang lain apa kabarnya. Itu orang sehat mental. Kalau yang cuma fokus sama diri sendiri, satu, mungkin dia masih anak-anak. Kita ngerti kalau masih anak-anak. Ya kan, mana mau dia mikirin orang, kue satu dimakan sendiri, kalau bisa minta dua. Namanya masih anak-anak. Tapi kalau udah gede masih begitu juga, maaf. Satu, mungkin Anda lapar. Kedua, mungkin Anda serakah. Yang jelas egois. Kalau orang yang dewasa, udah punya anak, bahkan kadang-kadang rela, ya ini naluri sih biasanya ya, naluri kemaan gitu ya. Dan naluri kebapaan. Rela makan belakangan atau rela anak kenyang duluan, sementara dia ngeliatin anak makan aja udahlah kenyang lah begitu. Itu kalau udah kepepet banget tentu saja. Ya, tapi kalau yang memang egois, ya itulah kita tahulah gimana ceritanya. Oke, nah ini salah satunya. Kenapa sampai kita sulit untuk sehat mental? Cobaannya salah satunya yang terbesar adalah di sini. Mengelola pikiran. Tadi saya bilang 70% itu sudah ngeganggu fisik. Jadi untuk hal-hal yang lain sangat mungkin pikiran kita juga mengganggu. Ada satu istilah zaman sekarang sedang lumayan ngetren ya, padahal ini dari zaman dahulu kala sih. Overthinking. Ya, kita mungkin gampang nge-label orang overthinking lu gitu. Apa sih overthinking? Overthinking ini adalah kebiasaan berpikir yang berlebihan. Gitu, ya. Atau yang lebih gampangnya lagi, memikirkan yang kagak-kagak gitu. Yang kagak perlu, yang kagak penting, ya. Yang kagak bisa dikerjain sekarang dipikirin, yang bisa dikerjain diliatin doang. Gitu. Ada apa gitu, ini gimana nih, iya mulai aja dulu, repot amat. Nah gitu ya, memikirkan sesuatu berulang-ulang, padahal udah lewat. Aduh mestinya saya begini, aduh begitu. Iya udah lewat kali. Contoh, habis ujian. Aduh tadi mesti jawab ini. Iya kenapa gak dari tadi?
Kalau udah lewat emang bisa direvisi. Ambil lagi kertasnya gitu, Bu tadi saya salah ngisi, ganti dong gitu. Enak aja gitu kan. Ya, jadi daripada dipikirkan bolak-balik. Atau misalnya mamih-mamih belanja di pasar nawarnya berasa kurang sukses. Mestinya saya nawar segini nih, aduh sayang sekali. Padahal bisa dapat diskon lebih. Kenapa nggak dari tadi? Ya, kira-kira gitu. Jadi menghabiskan banyak waktu memikirkan yang nggak penting, nggak bisa dibetulkan, gitu ya. Tapi dipikirin terus sampai ke bawah tidur, ke bawah mimpi. Kadang-kadang jadi mimpi buruk gitu, dikejar-kejar apa? Dikejar-kejar dinosaurus mungkin. Karena apa? Karena ya tidak terkelola dengan baik. Ya, terlalu berlebihan dalam memikirkan masalah, keadaan atau tugas yang sedang dihadapi atau belum terjadi. Kalau sedang dihadapi masih lumayan ya, mari kita pikirkan begitu kan ya. Itu juga kan kita mesti kira-kira, masa terus mikir kapan eksekusinya, sedang direnungkan, sedang dihayati. Saya masih kontemplasi, kapan kelarnya. Tapi yang lebih repot lagi adalah belum terjadi, sudah dipikirkan dan terus dipikirkan. Ntar gimana kalau kecelakaan? Ntar gimana kalau mesti masuk rumah sakit? Nanti gimana kalau sampai mati? Nanti kalau begini gimana? Terus aja. Padahal keluar dari rumah aja belum. Gitu kira-kira. Ya, ya kita memang harus siap-siap. Kita memang harus siaga. Tetapi kira-kira jangan sampai tenaga habis duluan sebelum kerja. Habisnya apa? Habis mikir. Udah gitu gak bisa tidur. Udah gak bisa tidur biasanya diiringi dengan gampang marah. Benar gak Bapak Ibu? Sering gak ngalamin gitu? Kalau malam susah tidur, pagi ada aja urusan. Dan siang-siang udah ngamuk-ngamuk gitu. Kenapa? Ya karena kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Kebanyakan mikir. Kenapa banyak mikir? Ya habis saya gak tahu mesti ngapain. Ya jangan mikir melulu. Kalau saya biasa ngomong gini kepada pasien saya. Ibu-ibu atau bapak-bapak gitu ya, saya contohkan ibu-ibu aja lah ya. Bu, ibu kalau mikir kira-kira sampai gak bisa tidur, bangunnya masalah selesai belum? Belum. Udah rugi 2 ya, udah gak bisa tidur, mikir kebanyakan, masalah juga gak selesai. Malah 3 ya karena kebanyakan mikir. Gimana kalau kita bagi tugas? Ibu tidur, ibu serahkan masalah kepada Tuhan. Ya, ngomong gini aja, Tuhan, aku mau tidur. Tolong aku bawa masalahku kepadamu, tolong bantuin mikir. Jadi besok pagi Tuhan kasih tahu saya mesti ngapain. Jadi bagi tugas sama Tuhan, jangan semua diambil gitu. Ya, sebab kalau enggak udah enggak bisa tidur, enggak bisa kelar-kelar mikirnya, bangunnya juga badannya enggak enak kayak orang habis digebugin. Terus seharian gelisah, gundah, galau, merana. Terus apalagi makan juga gak doyan. Terus apalagi marah-marah jadinya. Dimarahin orang juga kalau gak konsen. Sempurnalah penderitaan. Oke? Nah itu overthinking. Pertanyaannya, kenapa sampai ada orang yang overthinking? Oh banyak cerita. Pertama mungkin karena ciri kepribadiannya. Ini dari lahir udah. Ya. Dari lahir itu lebih pencemas daripada orang lain. Ada orang yang cool, petasan di sebelah dia juga cuman, oh petasan. Ada geledek, oh geledek gitu. Orang lain, geledek gitu, tidak. Ya, tetapi emang ada orang-orang yang dari lahir itu udah pencemas. Kenapa? Orang tuanya biasanya juga cemas. Jadi saya biasanya kalau ada orang cemas saya usut dulu. Ada nggak orang di rumah yang seperti Anda? Oh ada ibu saya, oke. Mungkin waktu hamil dia cemas. Jadi waktu lahir anaknya udah cemas. Ya, pencemas, khawatir, oke. Ada orang yang memang kebutuhan untuk mengontrolnya tinggi. Semuanya harus lurus. Urutannya begini. Kalau enggak dia mules gitu. Ada orang yang memang daya kontrolnya, kebutuhan mengontrolnya tinggi. Ada orang-orang yang standarnya tinggi, harapannya tinggi, harus dapat A. B itu kegagalan. Kalau enggak 100 saya enggak lulus. Ada yang gitu. Ada orang dapat 60 aja udah sujud syukur. Puji Tuhan, terima kasih ya Tuhan, enggak usah ngulang. Ada orang 60 itu apaan itu, angka apaan itu. Itu yang kira-kira. Maka orang-orang dengan ekspektasi tinggi gampang cemas. Overthinkingnya gampang.
Kenapa begini? Mustinya begitu. Aduh tadi mustinya 1 mili lagi. Dan seterusnya dan seterusnya. Dia cemas tentang berbagai hal hari depan, ya, hal-hal yang belum terjadi, ya, atau yang sudah lewat. Ada lagi orang dengan trauma. Jadi ada riwayat keluarga yang traumatis. Misalnya dulu pernah dirampok, dulu pernah kecelakaan. Wah, biasanya orang yang pernah punya riwayat itu kalau mau melakukan sesuatu yang serupa dengan dulu, mikirnya panjang. Ntar gimana kalau begini, ntar gimana kalau begitu. Ini udah belum, itu udah belum. Kok belum sih lu, kenapa begini, kenapa. Ntar kalau, wah pokoknya panjang lah, rame lah pokoknya dunia persilatan. Ya, itu karena ada trauma. Jadi mesti diapain? Diberesin, jangan diliatin aja. Berikutnya apa? Ada orang-orang yang punya masalah dengan penerimaan diri. Ini juga panjang lagi ceritanya. Dia rendah diri. Jadinya kalau ada apa-apa, penampilan saya udah oke belum? Rambut ini udah oke belum? Ini udah oke belum? Semuanya diliatin 15 kali gitu. Orang lah mungkin cek-recek 1-2 kali, ini sampai berkali-kali. Kurang pede. Ya, dan mungkin punya harga diri rendah. Bisa karena trauma, bisa karena masalah yang lain. Akhirnya jadi overthinking. Apa-apa jadi rasanya tuh kurang. Apa-apa rasanya aduh mesti gimana begitu. Itu yang dia pikirkan. Ada lagi, walaupun semuanya sudah oke, ada aja orang yang kurang bersyukur dan kurang berserah. Jadi enggak selalu orang overthinking itu kurang bersyukur, enggak. Ya, bisa jadi ada faktor-faktor yang lain. Plus, bisa jadi plus kurang berserah, bisa juga. Jadi kita juga jangan gampang-gampang stempel orang. Kalau dia aduh, kita bilang kurang doa lu. Enggak, belum tentu. Justru bisa jadi dia lebih banyak doa daripada Bapak Ibu. Bisa jadi, tapi habis doa, ibaratnya orang habis ngasih, barang yang dikasih diambil lagi. Jadinya bolak-balik gitu. Tuhan dengar gak ya? Tuhan dengar gak ya? Batal semuanya. Jadi Bapak Ibu, kalau memang kita mau belajar berserah, ya belajar serahkan dan sudah selesai. Itu supaya gak overthinking. Jadi kalau dilihat kenapa orang overthinking? Nah itu Bapak Ibu boleh ngecek, saya overthinking gak? Ini masuk yang mana ya saya? Nah ya oke. Apa dampaknya? Oh banyak. Saya jabarkan ada 2 lembar ini sampai. Ya, orang yang overthinking itu gampang merasa khawatir hari depan. Wajar dong, tadi kan udah banyak contoh ya. Tidak bisa menerima kegagalan atau kelemahan pribadi. Dikit-dikit pasti nanya, atau enggak cuma nanya, berkeluh kesah atau marahin diri. Goblok gitu ya. Tepuk-tepuk jidat biasanya. Terus ngaca, bodoh amat sih lu gitu. Ngaca sama diri sendiri terus dimarahin sendiri. Udah gitu nanya sama Tuhan, why Lord gitu. Jawab aja memang belum bisa gitu. Jawab aja masih harus belajar. Tapi orang-orang overthinking gak bisa terima. Kenapa nih? Kenapa? Tuhan jahat amat sama saya. Padahal belum tentu dan memang Tuhan gak jahat. Kitanya aja masih harus belajar. Dampak lain, bandingkan diri dengan orang lain. Dan bertanya-tanya kenapa mereka lebih baik, lebih sempurna, lebih unggul. Daripada repot ngebandingin dengan orang, apa enggak lebih baik ngurus diri sendiri aja. Bandingkan diri dengan kemarin, apakah saya ada perubahan atau tidak. Kalau enggak, ya artinya saya masih harus belajar lagi. Kan begitu ya. Kalau orang masih lebih baik, ya dia punya jatahnya sendiri. Kenapa kita mesti repot dengan kebaikan orang? Baik, yang lanjutnya apa? Menyalahkan diri, memaki-maki diri. Itu masih ada urusannya dengan yang di atas karena nggak bisa terima kegagalan. Diri cuma satu, jangan dimaki-maki terus Bapak Ibu, kasihan. Ya. Nah, kemudian apa? Emosinya jadi tidak terkontrol. Gampang tersinggung. Marah, kesal, kecewa, sedih, khawatir, takut, panik dan sebagainya. Ada yang modelnya begitu? Datang sama Tuhan, ya. Lalu apa lagi? Susah tidur. Udah masuk kamar dari jam 9, jam 10 masih melek. Jam 11 masih banyak pikiran. Jam 12 masih gulang-guling, gulung-gulung gitu kan. Jam 1 keluar makan mie tek-tek. Udah kenyang. Jam 2 masih kekenyangan, susah tidur. Akhirnya jam berapa tahu tidurnya? Terus aja begitu. Sehat? Enggak. 1, 2, 3 hari masih oke. 1 minggu, 2 minggu, sebulan kayak begitu, udah mulai ada gangguan. Terus-terusan kayak gitu, ya lihat aja nanti. Jangan sampai kejadian.
Lalu apa? Bisa jadi masalah mental yang lebih serius. Ada gangguan kecemasan, depresi, dan sebagainya. Sampai rasanya pengen mati aja. Kenapa? Kalau diusut-usut ya tadi itu pikirannya jalan-jalan. Padahal kalau pikirannya dijembreng, kebiasaan jemur ya. Pikirannya itu dijabarkan. Oh enggak serumit itu ternyata. Gitu ya. Lalu kena fisik juga. Bisa kena gangguan pencernaan, mules melulu. Atau mungkin jadi GERD. Ya, sakit lambung tuh sampai mual-mual, sampai muntah-muntah. Gangguan jantung lagi. Terus imunitas juga menurun jadi gampang sakit apa saja. Oke, orang lain flu. Kita ngeliatin orang flu aja kita jadi flu gitu. Padahal kita belum kena virusnya gitu. Dia flu-nya di mana gitu. Tapi berasa, nah gue sakit nih. Sakit beneran. Karena badan kita jadi disuruh sakit gitu. Imunitasnya menurun. Nah jadi mesti ngapain? Sebelum ngapain saya mau kasih lihat dulu ini gelombang otak manusia. Ya, coba lihat yang kedua dari atas. Itu ada tulisannya gelombang beta. Ini kondisi kita waktu sedang sadar. Artinya Bapak Ibu nih lagi dengar saya bicara, ya lagi dalam ibadah begini, lagi mikir gitu ya. Itu gelombang beta namanya. Ya jadi ya wajar lah ya seperti itu ya. Kalau kita lagi berpikir keras, misalnya ambil utang lagi apa enggak gitu ya. Atau ke sini atau ke sana, itu yang atas. Ya gamma, gelombang gamma namanya. Ya jadi jadi begitu cepat. Dan itu juga termasuk kalau kita lagi cemas, lagi gelisah, lagi panik, itu dikejar-kejar debt collector gitu misalnya. Nah itu yang paling atas. Ya, kalau kita mulai rileks ya, tarik nafas, tahan, lepas. Nah itu yang di tengah, gelombang alfa namanya. Ya ini biasanya kalau udah denger lagu calm gitu ya, tenang. Udah mulai ngantuk-ngantuk, nah itu gelombang alfa. Kalau yang sudah sampai tidur ya, udah bisa mimpi, itu gelombang yang keempat, gelombang theta. Jadi kan memang kan gitu aja. Ini udah rileks pakai banget. Ya, artinya memang sudah hilang sadar lah kira-kira gitu. Udah ngeleyep, bahasa apaan tahu tuh ya. Pokoknya udah sangat tenang, udah gak cuma tenang, sangat tenang. Nah kalau yang tubuh ini perbaikan ya, perbaikan sampai harus ya maksudnya sel-selnya yang mati ganti gitu ya. Itu di gelombang paling bawah, gelombang delta. Ini enggak mimpi. Kalau di gelombang theta kita mimpi. Oke? Kalau di gelombang delta kita udah enggak mimpi. Ini udah yang sangat lelap. Dan disinilah recovery tubuh terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu tidurnya dengan gelisah, ada di mana tuh gelombangnya kira-kira? Tidur tapi mikir gitu. Di atas. Kapan reparasinya? Tubuh terus disuruh kerja jadinya. Apa enggak jadi rusak? Padahal badan kita perlu sampai yang di sini. Yang paling bawah. Jadi bisa ganti sel-sel tubuh yang sakit. Yang sudah mati. Sehingga bisa diganti jadi bangun seger. Kalau bangun rasa digebugin, mungkin gak pernah nyampe sini waktu tidur. Di atas aja gitu, alfa lah paling enggak. Ya. Jadi tidurnya tidur rasa bangun gitu. Nah Bapak Ibu mau yang mana? Orang yang overthinking, tidur rasa bangun atau mungkin gak bisa tidur, di atas terus, siaga. Siaga perang, bahkan bukan siaga perang, udah pegang senjata tinggal tembak. Dan biasanya tembaknya salah sasaran, salah alat. Mau tembak semut pakai mortir, kira-kira gitu. Lebay gitu jadinya. Ya, jadi mesti gimana? Oke, Alkitab paling jago. Ya, Filipi 4, 8 dan 9 katakan, ini bagus kalau dihafalkan. Daripada ngafalin besok siapa yang ngutang sama saya gitu ya. Lebih baik hafalkan ini. Jadi akhirnya, ya udah di ujung nih. Jadi akhirnya saudara-saudara, baca sama-sama saya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji,
pikirkanlah semuanya itu. Jadi yang dipikir apa? Siapa yang mesti bayar utang? Siapa yang bikin saya jengkel? Siapa yang bikin saya mesti garuk-garuk aspal? Apakah itu yang dipikirkan? Tidak. Yang dipikir apa? Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Kalau ada pikiran melintas langsung tanya, ini benar kagak? Kagak, out. Ini mulia kagak? Kagak, out. Ini suci enggak? Out kalau enggak. Jadi gampang. Begitu pikiran muncul, tanya, benar apa enggak? Mulia apa enggak? Sesuai kehendak Tuhan apa enggak? Kagak. Out. Biar enggak lama. Sebab pikiran itu biasanya satu yang nyebelin. Temennya banyak. Kalau temennya udah masuk satu kompi, satu rombongan, ngeluarinnya susah. Benar enggak? Jadi baru satu langsung out. Gitu. Ya. Kita punya kalau di psikologi ada istilah stop thinking. Begitu mau masuk pikirannya, cut, stop, dalam nama Yesus, out. Seperti itu. Ya, oke. Dan apa yang telah kamu pelajari hari ini, apa yang telah kamu terima hari ini, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, apa? Lakukanlah itu. Jangan cuma didengerin. Jangan cuma ho-oh, amin, haleluya. Tapi apa? Lakukanlah itu. Maka Allah, sumber damai sejahtera, akan menyertai kamu. Jadi kalau mau Allah menyertai kamu, pikirkan yang di atas itu semua. Yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar dan sebagainya. Pelajari, terima, dengar, lihat, lakukan. Maka Allah akan menyertai kamu. Amin. Setuju ya? Suaranya lemes banget. Masih belum yakin ini. Ya, apa yang sudah didengar hari ini, yang sudah diterima hari ini, lakukanlah. Mulai sekarang jangan salah mikir. Setuju? Pikiran kita harus ada di dalam Kristus. Perasaan kita harus yang ada di dalam Kristus. Dan ini yang ada di dalam Kristus. Amin? Ya. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok. Artinya apa? Bukan berarti gak boleh khawatir sama sekali. Kalau mau khawatir, pikirkan khawatirnya hari ini aja. Hari besok punya kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bukan berarti kita gak boleh mikir hari besok. Hari besok kita serahkan sama Tuhan. Hari ini kita kerjakan bersama-sama dengan Tuhan. Susah sehari bersama Tuhan tidak kelewat susah. Setuju? Amin. Amin. Ragu aminnya. Masih khawatir buat hari apa? Lusa. Iya, sisakan buat lusa. Dicatat, lusa saya khawatir ini. Jadi bikin schedule khawatir. Saya mau khawatir apa hari ini ya gitu. Kan tadi kan udah mikirnya yang baik-baik ya. Udah mikirnya yang ini. Masih berani khawatir? Masih berani khawatir kalau udah mikirnya yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, patut dipuji? Kayaknya udah habis stoknya ya. Iya kan? Udah mikirnya beginian masih ada yang dikhawatirkan? Mestinya sih udah habis. Karena sisanya kita serahkan sama Tuhan, betul ya? Tuhan, ini gak masuk daftar. Jadi saya serahkan kepadamu. Mohon dibantu gimana caranya. Saya berdoa serahkan sama Tuhan. Saya percaya Engkau luar biasa maha kuasa. Engkau bisa menjawab dan bisa menyelesaikan bersama-sama dengan saya. Kan gitu. Iya kan? Iya, tepuk tangan buat kita semua. Dan buat Tuhan Yesus, jangan buat saya. Buat Tuhan Yesus. Karena saya gak mau jualan obat, tapi saya tahu persis. Tuhan tidak pernah bisa berbuat jahat. Tuhan selalu ingin mengasihi, memberkati anak-anaknya. Kadang-kadang wadah kita yang kurang besar. Karena udah penuh dengan kekhawatiran. Penuh dengan pikiran yang kagak-kagak. Jadi begitu Tuhan udah order malaikat, Kat jangan lupa itu jemaat di GBI Jelambar Timur diberkati. Siap laksanakan. Tapi malaikatnya balik. Tuhan mau berkati gimana tempatnya gak ada.
Oh ya udah, balikin. Batal. Jadi hari ini kalau memang mau diberkati, sediakan wadahnya untuk diberkati. Untuk berkat Tuhan bisa kita tampung. Kalau memang perlu rekeningnya dikosongkan, Tuhan rekening saya kosong, tolong diisi. Tapi Tuhan bilang, kerja dulu. Ya, enak aja. Oke, satu lagi Bapak Ibu Saudara. Kan kita gak boleh egois ya. Jadi janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi jangan sendirian aja, mikirin orang juga penting. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu ayat yang tadi, di atasnya ada, jangan egois. Jangan cuma mikir diri sendiri, tapi pikirkan orang lain juga. Kalau kita sudah bisa berdamai dengan pikiran kita sudah bisa berdamai dengan Tuhan dalam pikiran kita bisa punya kesempatan, punya tenaga untuk pikirkan orang lain juga. Amin. 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 Kita aminkan, kita percaya kepada Tuhan. Iya, ini masih ada waktu buat tanya jawab ya? Benar nggak? Atau udah habis saya waktunya? Ini gimana? Masih ada? Masih, oke. Satu pertanyaan aja ya, jangan banyak-banyak ya. Oke, siapa yang, ada yang mungkin mau tanya? Takutnya kalau tanya kurang holy ya. Oke, kita doa dulu. Kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Boleh pemain keyboardnya datang, Bapak Yohanes, Sandy. Kita serahkan pikiran kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan yang menguasai hidup kita, Dia yang ciptakan kita, yang membentuk kita dalam rahim ibu kita. Jadi Dia tahu persis segala sesuatu di dalam hidup kita. Ada ayat yang katakan bahkan rambut di kepalamu rontok aja Dia tahu berapa yang rontok setiap hari. Masakan Dia tidak peduli kepadamu. Kalau sampai-sampai kesannya Tuhan tidak peduli, jangan-jangan Dia sedang punya rencana sesuatu. Kita yang perlu tanya kepada Dia, apa yang bisa aku lakukan? Dan apa yang kau rencanakan dalam hidupku? Timbang hanya pusing dengan pikiran sendiri. Bolehkah saya ajak Bapak Ibu pagi hari ini, serahkan pikiranmu, apalagi yang ruwet, yang kusut kepada Tuhan. Belajar dengan imannya anak kecil. Bawa pikiran itu, Tuhan, saya gak tahu mesti ngapain ini. Ini budak kayak benang kusut di hadapan saya. Saya mau persembahkan kepadamu. Saya bawa kehidupan saya termasuk pikiran saya yang berantakan. Dengan segala beban yang ada di dalam hidup saya. Segala tanggung jawab saya serahkan kepadamu. Engkau yang punya jalan buat saya. Maukah Bapak Ibu pada pagi hari ini melakukan hal tersebut? Terutama yang hari ini datang dengan kerumitan hidupnya. Tuhan gak pernah janji segera akan selesai walaupun sangat bisa Dia lakukan mujizat. Tetapi Dia janji Dia menyertai. Dia menyertai. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu janji. Dan Dia gak ingkar sampai hari ini. Tapi bagaimana dengan kita? Kitakah
Percayakah kita kepada janji itu? Apakah kita serahkan hidup kita, pikiran kita, kesehatan mental kita kepadanya? Haleluya. Haleluya. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia. Haleluya. Haleluya. Refnya aja. Sambil berdoa, jadikan lagu ini doa di hadapan Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, membawa keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada, termasuk pikiranku Tuhan, menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Hari ini Bapak Ibu yang mau bawa hatinya, pikirannya kepada Tuhan. Tuhan, gak bisa gini lagi. Saya harus sehat. Mental saya harus sehat. Pikiran saya harus sehat. Saya belajar apa yang saya terima, yang saya dengar, saya mau lakukan. Saya mau pikirkan yang benar, mulia, manis, adil, suci, semua yang patut didengar dan patut dipuji. Saya mau berdiri di atas firman Tuhan. Engkau boleh bangkit berdiri dan angkat tangan selagi menyanyikan lagu ini. Haleluya. Gak usah lihat kiri kanan, kalau itu janjimu pada Tuhan, komitmenmu. Berdiri, saya Tuhan. Saya Tuhan, gak bisa lagi. Sudah waktunya saya merdeka dalam pikiran saya, dalam perasaan saya, dalam kesehatan jiwa saya. Haleluya. 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 Refnya saja. Jadikan aku indah, amin, yang kau pandang mulia, seturut karya. Bapak hamba berdoa di dalam hidup. Hamba berdoa buat anak-anak. Ajarku berharap. Hamba berdoa serahkan mereka sebagaimana berserah mereka kepadamu. Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Setia kepadamu Tuhan. Semua jadikan aku indah. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karya.
Hanya Tuhan yang mempunyai hidup kami, hanya Tuhan yang menguasai pikiran, perasaan, jiwa kami. Hanya kepadamu kami berserah, supaya kami selaras dengan Engkau. Kiranya pikiran kami dan perasaan kami taruh di dalam pikiran dan perasaan Kristus. Ini doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Dan hamba berdoa khusus buat saudara-saudaraku yang sudah berdiri dengan komitmennya untuk menyerahkan hidup sepenuhnya, terutama pikirannya kepada Tuhan. Berkati mereka, jawab doa-doa mereka, tolong mereka untuk berpikir dengan sehat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tuhan berkati. Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita telah sama-sama belajar bagaimana memiliki perasaan dan pikiran seperti Kristus. Dan saat ini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Pada hari Rabu tanggal 15 Februari, Komisi WBI mengundang seluruh wanita untuk hadir dalam ibadah WBI di Gedung 35 pada pukul 5 sore yang akan membahas tentang kasihi dan doakan dengan pembicara Ibu Dora Kansil. Dan pada malam harinya, komunitas Pasutri mengadakan temu kompas secara online via Zoom yang akan membahas tentang kasih tak sampai dengan pembicara Pendeta Boris Manurung. Dan pada hari Kamis, ibadah doa diadakan di Gedung 35 pada pukul 4:30 sore. Dan minggu depan ibadah raya diadakan pada pukul 8 pagi dan kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana memiliki pikiran seperti Kristus dengan segenap akal budi dengan pembicara Frankie Kuncoro. Dan pada pukul 10 siang ibadah sekolah minggu diadakan di lantai 2 dengan tema Jalan Tuhan. Dan Teen Sunday Service Special Valentine diadakan pada pukul 12 siang dengan tema God is Love dengan pembicara Kak Panca Anggita. Komisi Sekolah Minggu membuka pendaftaran untuk guru sekolah minggu dengan syarat sebagai berikut. Dan pendaftaran dapat menghubungi Saudari Arai dan pendaftaran akan ditutup pada tanggal 19 Februari 2023. Gereja juga membuka kesempatan untuk melayani sebagai penari tamborin dengan ketentuan sebagai berikut. Dan pendaftaran dapat menghubungi nomor yang tertera di layar ini dan akan ditutup pada tanggal 26 Februari 2023. Dan program bimbingan belajar telah dibuka untuk kelas 1 sampai 6 SD. Dan kelas pertama akan dimulai pada tanggal 22 Februari 2023. Pendaftaran dapat dilakukan melalui WhatsApp GBI Jelambar Timur. Demikian informasi untuk minggu ini, dan biarlah setiap kita dapat menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, siapa yang diberkati oleh kebenaran firman hari ini bisa lambaikan tangan? Haleluya, banyak ya. Ya, menurut saya juga pikiran adalah aset yang Tuhan beri yang paling besar yang kita punya. Jadi kalau kita tidak isi dengan firman, celakalah kita. Kita tadi sudah tahu ya. Jadi apa yang semua yang benar, mulia, suci, adil, yang sedap didengar, manis, dan yang layak dipuji ya. Pikirkan semuanya itu. Selamatlah kita pasti. Ya, terima kasih Ibu Heni atas kebenaran firman yang sudah kami dengarkan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Ibu Heni dimanapun berada. Saat ini kita mau memberikan persembahan. Persembahan pertama kita berikan untuk pelayanan tempat ini dan operasional tempat ini. Dan persembahan kedua untuk memperlengkapi peralatan di gereja ini. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan menguatkan dan menambahkan iman kami di dalam setiap kami tentang pikiran Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang menjamah kami di dalam pikiran ini agar kami pun tetap punya kerinduan untuk mengasihi dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan lewat apa yang kami pikirkan
lewat apa yang kami lakukan di dalam pikiran. Terima kasih ya Tuhan, kami sekarang siap memberikan persembahan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan kiranya pelayanan-Mu lebih lagi dan lebih lagi di tempat ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu.
Tolonglah kami pada pagi hari ini seluruh jemaat yang telah mendengarkan firman Allah. Biarlah kami mau melakukan itu di dalam kehidupannya. Agar dengan adanya kami melakukan firman-Mu dapat menyenangkan hati Tuhan. Berilah kepada jemaat-Mu kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Luar biasa kami telah diajar pada pagi hari ini. Bagaimana kami harus menjalani kehidupan kami ini. Kami berjalan menurut firman Tuhan. Ajarlah kami melihatkan kebenaran firman Tuhan. Agar pikiran kami ini senantiasa dapat mempermuliakan Allah. Menyenangkan hati Tuhan. Dan juga menjadi kesehatan di dalam tubuh kami masing-masing. Bapa, terima kasih Allah. Kuatkan dan teguhkan iman kami seluruh jemaat pagi ini. Kuatkanlah kami Tuhan. Topangilah kami Allah. Dengan tangan kasih-Mu ya Tuhan. Sehingga kami tetap kuat untuk dapat melawan yang tidak berkenan. Kalau dapat menguasai pikiran kami. Tapi kami mau melakukan firman Allah. Di dalam pikiran kami, tindakan kami, kehidupan kami. Agar di dalamnya nama Allah dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih berkatilah hamba-Mu yang telah melayanikan kami pada pagi hari ini. Biarlah berkat dan anugerah Allah menyertai. Allah membuka rahasia kebenaran firman bagi hambanya makin hari makin mendalam. Sehingga ia boleh menjadi saksi dimanapun dia berada. Boleh membawa berkat bagi banyak orang. Hamba menyerahkan seluruh jemaat itu pada pagi ini ke dalam tangan Allah. Biarlah Engkau tolong Tuhan. Dikala pada pagi hari ini ada yang di antara kami yang datang dengan sakit penyakit. Datang dengan kelemahan, datang dengan kekurangan, kebimbangan. Mari Allah Kau jamakan kami sekalian pada pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman kami Bapa. Sehingga kami pula meninggalkan tempat ini. Kami pula dengan berkat Allah yang luar biasa. Jamahan tangan kasih-Mu menjamakan kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan-Mu. Dalam sepanjang minggu ini. Biarlah Allah menyertai mereka dimanapun mereka berada. Sebagaimana Engkau menyertai bangsa Israel pada siang hari dengan tian awan. Pada malam hari dengan tian api, demikianlah jemaat Jelambar. Penyertaan Tuhan itu selalu ada di atas mereka. Mereka boleh hidup dengan damai, sejahtera dan sukacita. Terima kasih Allah. Ini adalah seluruh doa yang dapat kami panjatkan kepadamu. Segala kegiatan-kegiatan yang direncanakan di dalam gereja ini. Biarlah kami percaya Allah menyertai dan Allah memberkati semuanya. Untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terpujilah nama Allah. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai Maranatha Yesus Engkau datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.
pertolonganmu yang tepat waktu. Tak pernah ku berjalan sendiri.